Halo, selamat datang kembali di channel Nomor Belajar. Oke, kali ini kita akan belajar membuat halaman login sebuah website ya, misalnya. Dan selanjutnya akan memprosesnya dengan bahasa pemrograman PHP dan dengan database MySQL. Oke, seperti yang banyak kita ketahui bahwa sebuah halaman login itu adalah salah satu hal yang sangat diperlukan ya bagi hampir semua halaman website yang memerlukan autentifikasi dari penggunanya. Di video ini saya akan tunjukkan sebuah contoh sederhana ya pembuatan halaman login. Kemudian program yang dihasilkan itu nanti mungkin ya masih sangat simpel ya, sangat minimalis dan mungkin hanya sebagai gambaran saja ya, secara garis besarnya saja. Jadi nanti setelah video ini mungkin bisa dikembangkan lebih lanjut di untuk development yang akan benar-benar live nanti di production. Oke, kita lanjutkan saja. Jadi nanti di video ini tahapannya akan kita lakukan di dalam video kali ini adalah bahwa yang pertama kita akan membuat sebuah table ya, sebuah table dan juga database-nya, di mana nanti table itu akan berisi setidaknya ada dua hal, yaitu user ID dan password. Kemudian kita juga membuat halaman login. Kita gunakan file atau program login.php nama filenya. Ini berisi form ya, form yang mana isinya itu adalah elemen-elemen input dan juga yang berisi user ID dan juga password. Kemudian kita juga akan membuat program PHP untuk memvalidasi. Jadi yang nanti di input di formnya itu akan divalidasi di program yang namanya validasi.php. Ini akan mengecek informasi login yang di input ya. Ya tadi itu adalah user ID dan password. Kemudian dicek apakah dia sesuai dengan yang tersimpan di table MySQL tadi yang di bagian pertama yang kita sudah buat sebelumnya. Selanjutnya, jika validasinya itu error, dia validasi PHP ini akan melakukan redirect ya, atau akan melanjutkan menampilkan halaman error yang kita buat nanti error.php. Sebaliknya, jika validasinya menghasilkan nilai yang benar, artinya valid informasi login user ID dan passwordnya, akan di redirect nanti ke halaman yang namanya main.php. Nah, mengenai flow-nya kurang lebih nanti begitu di input loginnya, di halaman login.php itu nanti dia akan memanggil metode akan memanggil validation.php ya, metode yang postnya itu. Kemudian di validation PHP ini akan membaca tabel user ID dan password untuk memvalidasi yang di input tadi itu sudah sesuai atau belum. Nanti akan di redirect sedang nilainya, kalau valid akan ke main.php, sebaliknya kalau salah akan ke error PHP. Ya nanti pada akhirnya nanti kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Jadi kita akan punya satu halaman login.php ini. Kemudian ketika kita isikan user ID dan password, jadi kita misalkan akan login dengan user ID-nya misalkan 01, passwordnya adalah kita bikin yang salah misalkan. Lalu kita klik login, nah dia akan dicek ternyata salah atau fail passwordnya dan akan ada linknya untuk kembali ke menu login tadi. Tapi kalau kita isikan dengan user yang benar dan passwordnya benar, bisa saya simpan passwordnya kalau nggak salah satu mungkin. Nah itu artinya di redirect ke dokumen ke halaman main.php. Jadi akan tampil login berhasil gitu. Oke, lanjut saja kita akan ke step yang pertama. Kita akan membuat satu database. Untuk membuat database MySQL, kita harus pastikan bahwa sebelumnya kita sudah melakukan start service MySQL-nya dan juga Apache-nya kalau kita mau PHP admin. Kita akan coba buat satu database dan tabelnya ya, kita coba. Kita pakai PHP admin aja.
Misalkan kita akan buat database namanya apa, misalkan project 1, project deh. Oke, kita clear. Ini kita buat project jadi. Kemudian kita bikin table ya. Kita bikin table misalkan. Oke, kita bikin table user namanya. Kolomnya kita perlu cukup 2 saja untuk ID sama passwordnya. Oke, kita masukkan user ID. Kita ketik user ID, kemudian kita pilih type-nya, kita misalkan yang kecil itu apa ya? Kita pilih yang tiny text saja, karena agak panjang informasinya. Kemudian password, kita pilih yang ini agak panjang sedikit, misalkan medium text misalkan. Oke, kita save bikin table. Nah, ini kita udah buat satu table namanya t_user, t_user ya. Kemudian kolomnya ada user ID dan password. Lalu kita input, coba kita input, kita insert ya. User ID-nya misalkan user 01. ID 01 deh. Tadi udah saya bikin ID 01, kemudian passwordnya password 01. Ini baru yang pertama, kita bikin satu lagi, yang kedua tekan ID 02 PWD ya. PWD 02 passwordnya. Oke, kita go, kita insert. Ini ada 2 baris yang berarti di insert. Mungkin kalau kalian sudah belajar di pertemuan sebelumnya, selain menggunakan PHP ini, kita bisa juga menggunakan command line ya. Kita coba cek command line isi dari tabelnya itu. Kita pakai command line, kita klik kanan untuk klikkan command line-nya. MySQL -u. Kita pakai root, kebetulan nggak pakai password. Oke. Kita gunakan table namanya, database namanya project tadi ya. Oke, kemudian kita select tentang tabelnya, kita select semuanya. Nah, itu tadi kita input ada 2. Terus ID ya, ID 01 dengan passwordnya PWD 01, ini sama dengan yang tampil di sini ya. Sama. ID 01, PWD 01, dan ID 02 dengan PWD 02. Artinya kita sudah siap untuk ke tahap berikutnya, yaitu kita akan membuat programnya ya. Ada yang pertama kita akan membuat halaman login. Oke, kita kembali ke Visual Studio. Nah, di sini kita mulai dari awal, kita akan buat folder. Kita bikin folder aja. Misalnya kita bikin apa namanya? Folder misalnya namanya project. Oke, kemudian kita drag sini, drop. Jadi kita membuka folder namanya project di sini. Yang pertama kita akan buat satu halaman atau satu program namanya login PHP ya. Kita create new file sini, kita bikin login ya, login.php. Oke. Kita bikin elemen HTML aja, kita gunakan image-nya. Template HTML keluar, kita bikin misalkan title-nya login. Kemudian jangan lupa untuk menuliskannya, kita mulai dari body-nya, bikin body. Kita bikin misalkan di sini kita bikin itu div yang namanya form ya. ID-nya form.
Jadi kita butuh satu form. Kemudian kita bikin juga judulnya ya, atau headernya. Misalkan kita bikin header login. Lalu baru form sebenarnya kita bikin form yang post saja. Untuk actionnya kita bikin yang tadi kita sesuai nama yang tadi kita tentukan, validate PHP. Oke. Baru dalam form kita tambahkan beberapa input. Yang pertama adalah input untuk user ID, yang kedua adalah input untuk password ya, jangan lupa. Kita bikin input, tipenya teks, oke. Misalkan kita namakan txt user misalkan. ID-nya juga. Ini ID ini nanti kita pakai di tag di apa? CSS-nya ya. Txt user. Dan placeholder-nya namakan user ID supaya ketahuan untuk input. Kemudian kita bikin lagi input yang password, yang tagnya password, kemudian namenya akan txt password, ID-nya. Mungkin kalau sementara kalau kalian bingung mengenai ID kemudian name, kalian mungkin perlu belajar lagi nanti di HTML-nya ya. Kalian juga masih bagian dari HTML. Misalkan password. Oke, dan juga satu tombol ya untuk mensubmit. Jadi kita bikin button yang tipenya submit. Kita kasih ID, misalkan submit juga deh. Terus tulisan di buttonnya adalah login. Oke. Ya, kita sudah buat satu halaman login PHP namanya. Kalau kita coba, kita jalankan. Oh ya, untuk memunculkan pop-up ini kalian mesti install dulu ya pluginnya ya, PHP Server. Mungkin di video saya sebelumnya sudah saya sampaikan. Kita jalankan PHP Servernya, kita reload. Nah, inilah tampilannya. Jadi ini placeholder-nya user ID, kemudian placeholder keduanya adalah password. Tampilannya masih simple ya. Tapi kalau supaya lebih bagus lagi, tadi saya sudah siapkan CSS-nya sebenarnya. Jadi misalkan saya kopikan aja ya. CSS-nya saya buat di desktop kalau nggak salah. Ini style. Saya copy ke project. Ya. Style sudah. Kita refresh coba. Oh, ada yang nggak sesuai kayaknya. Kita cek PHP-nya. Pause, oke. Saya agak ingat-ingat ada yang kurang apa? Oh iya, belum kita tambahkan filenya ya, linknya ke style sheet-nya itu. Kita tambahkan link ke CSS-nya. Oke. Tadi belum baca CSS-nya berarti. Kita refresh lagi tadi. Nah, lebih tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau kita klik login, misalkan kita isi apa namanya terserah, misalkan kita klik loginnya. Nah, ini mencari file.php, validate.php ya. Jadi kita bikin. Baik, kalau itu kita bikin saja yang validate PHP-nya ya. Kita buka lagi yang Visual Studio Code-nya. Kita bikin
validate.php. Oh ya, mengenai jasanya mungkin nanti dan juga source nanti akan coba saya upload. Saya kasih linknya di description ya, jadi kalian bisa coba sendiri nanti. Yang pertama kita bikin validate ini akan ada beberapa hal. Jadi kita pakai PHP ya. Jadi yang pertama kita akan membuat koneksi ke database yang sudah kita buat tadi ya sebenarnya. Kita bikin skeleton dulu. Kemudian yang kedua kita juga akan membuat query-nya ya, atau SQL seleksi ya. Query. Yang ketiga adalah validation sendiri ya, ini yang utamanya. Oke, kita mulai dulu dari bikin koneksinya. Nah, bagi kalian yang sudah install yang namanya plugin PHP, nanti akan muncul ini. Jadi kelas-kelas yang bisa kita pakai bisa dimunculkan di sini. Kita misalnya pakai MS MySQLi kemudian connect ya. Nah, itu udah ada di prompt muncul. Yang pertama adalah kita akan masukkan nilai hostnya. Dalam ini kita ketikkan localhost saja. Kemudian parameter keduanya adalah user ya. Usernya kita gunakan user. Selanjutnya adalah password usernya, kita tadi saya blank aja, nggak ada passwordnya. Kemudian baru database-nya namanya project. Oke, jadi kita sudah buat variable namanya con ya, pagar con itu untuk membuat koneksi ke database-nya. Selanjutnya kita akan membuat satu SQL command. Masih ingat yang di materi sebelumnya, video sebelumnya kita ada namanya DML ya, data manipulation language atau data query language. Kita bikin string dulu SQL-nya. Akan kita namakan SQL misalnya. String SQL, kita akan select semua kolom-kolomnya dari tabel yang namanya T user, di mana dia user ID-nya itu adalah, nah ini variabel yang dipassing atau yang diinput di layar tadi, login form tadi ya. Kita bikin dulu sebentar namanya ini user and juga passwordnya kita cek juga, password namanya kita $PWD misalnya. Oke. Artinya sebelum ini kita harus simpan dulu variabel yang dari inputan di login PHP tadi ya. Karena tadi actionnya post, jadi kita baca dan kita simpan ke user ya. Di bawah tadi kita pakai user. Kita pakai $_post. Kemudian yang kita ambil adalah text user. Dan juga kita bikin yang password. Kita simpan dulu. Post. Text. PWD kalau ada tadi. Oke. Kita simpan. Bagian select kita sudah lakukan, selesai. Kemudian kita bikin bagian validation. Di validation ini kita akan mengecek hasilnya ya. Jadi
Oh, sorry, ini belum di select nih, belum dijalankan query-nya ya. Jadi kita jalankan query-nya dan kita tampung ke variabel hasil namanya hasil dari query-nya. SQLi, kita pilih select dari query. Yang pertama adalah parameter database-nya, connection-nya, kita gunakan con. Yang kedua adalah parameter nama string tadi SQL-nya ya. SQL. Oke. Kita cek hasilnya. Ada berapa? Ada yang berhasil diseleksi atau enggak? Kalau ada diseleksi, artinya dia akan ada nilainya, ada jumlah code-nya. Cek, kita simpan sudah variable cek. Kita gunakan SQL number of rows-nya dari hasil. Jadi kita hitung barisnya atau record-nya ya. Kalau dia 0 artinya tidak ketemu ya, artinya informasi login tadi user ID dan passwordnya adalah salah. Tapi kalau 1 dia tadi ketemu. Atau kita coba misalnya kita tampilkan aja deh, kita mau uji ya sebelum kita ke bawah senam berikutnya. Kita cek, kita isi asal mungkin, nah ada 0, artinya yang diselect kosong, nggak ada hasil, artinya user ID-nya nggak ketemu, passwordnya juga nggak ketemu, itu maksudnya. Tapi kalau kita gunakan US01, gunakan ya, oh sorry, ID 01 dan PWD 01. Kita gunakan ID 01, PWD 01, login 1, artinya ketemu ya. Ada satu baris, jadi dari hasilnya berarti ketemu. Oke, lanjutkan untuk bikin validasinya. Ini kita buang aja. Nah, kita akan cek apakah ada isinya atau enggak ya. Ini kan cuma tabel di layar. Kalau isinya adalah lebih besar 0, artinya ada, maka akan kita, artinya adalah sukses ya validasinya ya. Kita redirect aja ke suatu halaman PHP, namanya tadi kalau nggak salah namanya apa, main ya, main.php. Halaman utamanya ya. Di sini mungkin kalian bisa lanjutkan untuk menampilkan informasi yang detail yang penting setelah bisa login. Sebaliknya kalau false, artinya dia isinya adalah lebih kecil atau sama dengan 0. Ini kita bikin else-nya, kita redirect ke halaman error. Location error.php. Oke, kita simpan. Coba kita jalankan. Kita bikin passwordnya salah aja, ya kan? Dia akan diredirect ke error.php nanti yang kita buat. Tapi kalau benar, misalkan PWD 01, PWD 01, nah dia akan diredirect ke main.php. Oke, sekarang kita bikin yang main.php aja dulu. Artinya kita akan membuat satu halaman yang menyatakan bahwa loginnya itu berhasil, gitu aja sih intinya. Mungkin di real projectnya mungkin akan lebih complicated lagi ya, nggak cuma sekedar menampilkan berhasil itu aja. Oke, kita tampilkan aja. Kedua, login berhasil. Udah, itu aja misalkan. Nah, kalau yang error, tapi satu lagi, error PHP. Error.php. Kita akan, selain menampilkan error, kita juga akan membuat satu link untuk kembali ke halaman
login tadi ya. Login fail misalkan. Lalu kita akan buat satu link anchor ke login .php dengan kalimatnya link itu adalah saya akan kembali ke halaman login. Nah, ini aja. Oke, kita coba. ID 01 passwordnya salah, login fail ya. Ini akan dilihat ke LPHP. Kembali ke login, masukkan ID 01, password 01. Ya, login berhasil. Ya, itu tadi video mengenai bagaimana sebuah halaman login dibuat dan juga database-nya kita siapkan sebelumnya. Lalu kita juga sudah mencoba membuat validasi PHP untuk mengkoneksikan ke database MySQL, bikin koneksinya, kemudian bikin query-nya, dan mengecek hasil query-nya, kalau ada isinya dan informasinya sama dengan yang di-input di form ya, form login, maka akan direct ke halaman main PHP yang menampilkan tulisan login berhasil. Sebaliknya kalau tidak ada isinya, query-nya atau tidak ketemu, maka akan di-redirect ke error PHP. Ya. Oke, sampai di sini video mengenai belajar PHP dan MySQL membuat halaman login. Sampai jumpa nanti di video selanjutnya. Terima kasih.